Mudah-mudahan nikmat ini semakin bertambah, semakin hari menemani kita sampai akhir daripada kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, masih pembahasan kita tentang iman kepada malaikat. Pada pertemuan sebelum ini kita sudah selesai membahas tentang kedudukan iman kepada malaikat, dan sudah sama-sama kita ketahui bahwa beriman kepada malaikat adalah salah satu dari rukun iman yang 6. Dia masuk pada posisi rukun iman yang kedua, beriman kepada para malaikat, karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang dekat kepadanya, dan melalui mereka lah kita mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu masuk pada pembahasan kaifiyatu al-iman bil malaikah. Bagaimana, seperti apa kaifiyat beriman kepada para malaikat. Masyaallah kiram yang dirahmati Allah SWT, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berkata para penulis rahimahullah wa hafizal baqina minhum, qalu al-imanu bil malaikati yatadamman, iman kepada malaikat itu yatadamman iddata umur, mengandung, meliputi beberapa perkara. La budda lil abdi min tahqiqiha, mesti dia realisasikan oleh seorang hamba hatta yatahaqqaqa lahul imanu bil malaikah, supaya dengan demikian imannya kepada para malaikat itu terrealisasi. Wahia, yaitu perkara-perkara itu, yang pertama al-awwal al-iqraru biwujudihim, yaitu mengakui, mengikrarkan keberadaan malaikat itu, bahwa malaikat itu benar-benar ada. Wa tasdiqu bihim, dan membenarkan mereka, kama dallat ala dzalika nusus al-mutaqaddimah, seperti yang ditunjukkan oleh nas atau dalil-dalil yang sudah disebutkan sebelum ini tentang para malaikat. Min anna al-imana bihim, yaitu di mana isinya adalah min anna al-imana bihim, bahwa iman kepada malaikat itu ruknun min arkanil iman, termasuk rukun iman, salah satu dari rukun iman yang 6. Fala yatahaqqaqul imanu illa bidzalik, maka tidak akan pernah seorang dikatakan beriman tanpa beriman pada malaikat. Artinya, siapa yang tidak beriman pada malaikat berarti bukan orang iman, bukan orang beriman, karena mengingkari salah satu dari rukun iman sama dengan tidak beriman sama sekali. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Ini yang pertama, yaitu mengikrarkan, membenarkan keberadaan malaikat itu, bahwa memang ada. Ini ada rukun iman. Yang kedua, al-thani al-imanu bi'annahum khalqun katsirun jiddah, beriman bahwa malaikat itu adalah makhluk yang sangat banyak, yang banyak sekali. La ya'lamu adadahum illallah, yarhamukallah, tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Kama dallat ala dzalika nusus, seperti yang ditunjukkan pula oleh nas-nas syar'i, dalil-dalil syar'i.
Di antaranya qala Allah Ta'ala dalam surah Al-Mudaththir ayat 31, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak ada yang mengetahui berapa jumlah tentara Rabbmu kecuali dia sendiri. Kan malaikat adalah bala tentara Allah Tabaraka Ta'ala. Ay la ya'lamu junuda rabbika wa humul malaika illahu, maknanya tidak ada yang mengetahui tentara Rabbmu yaitu para malaikat illahu kecuali dia Allah. Wa dzalika likatsaratihim, sebab karena mereka karena mereka adalah jumlahnya sangat banyak. Ya, apalagi tidak terlihat oleh kita, coba lihat malaikat sangat banyak sekali seperti disebutkan hadis nanti. Oleh sebab itu tidak kita ketahui yang bulan saja, bintang yang terlihat, nampak bintangnya pada petok, coba hitung sekali, ya, sampai subuh tidak selesai bintang, sangat banyak, ya, sangat banyak. Dan bintang-bintang itu kabarnya lebih besar dari bumi. Jadi makanya kita ini subhanallah, gara-gara yang kecil ini berebut ya, gara-gara yang kecil ini berebut, padahal di atas lebih banyak makhluk-makhluk Allah. Sama rezeki Allah di bumi berebut kita, makanya selalu minta ke yang di atas. Di atas kan tidak berebut, di bawahnya berebut banyak. Allah musta'an. Makanya ketika kita nak diturunkan Allah dulu, malaikat khawatir. Kan khawatir kan? Apa pun mereka tuh ya Allah, disuruh mereka orang yang suka menumpahkan darah, suka berbuat binasa manusia. Tapi hikmah Allah menghendaki, maka itu pun mesti terjadi. Dan apalagi mendekati hari kiamat ini semakin banyak kerusakan karena semakin tipis keimanan. Beruntunglah kita masih diberikan Allah benteng pertahanan iman. Oleh sebab itu senantiasa benteng ini dijaga, dipelihara dengan selalu bermajelis ilmu, dan jangan tinggalkan majelis yang menguatkan dan mengingatkan kita tersebut. Qalu wa jaa fi hadis al-Isra' at-tawil, datang dalam hadis tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi, hadisnya panjang dalam Sahih Bukhari, alladhi akhrajahu asy-Shaykhani min hadis Malik bin Sa'sa'ah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Malik ibn Sa'sa'ah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, thumma rufi'a liyal baitul ma'mur, kemudian diangkatkan kepadaku atau diperlihatkan kepadaku al-baitul ma'mur, al-baitul al-ma'mur. Faqultu ya Jibril, saya katakan kepada malaikat Jibril, mahza, apa ini? Qala hadzal baitul ma'mur, ini adalah al-baitul al-ma'mur, yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malak, dimasuki oleh 70,000 malaikat setiap hari. Idza kharaju minhu lam ya'udu fihi akhir ma alaihim, tak akan pernah kembali lagi, tak ada sit lagi. Ibarat haji, ibarat kita haji sekarang ya, dapat haji sekali, besok tidak ada lagi, tidak ada sit lagi. Ya enggak, daftar haji sekarang kapan baru bisa? Daftarlah, alhamdulillah, 30 tahun lagi, 30 tahun. Jadi kalau umur 60 tapi haji, ada candi haji lah. Tetap aja nyambut. Itu orang nyambut lah banyak sekali kan, itu kan banyak sekali. Padahal berapa ribu sehari orang? 3 juta
tahun. Ini enggak 70.000 per hari kali 360 labik betul 7 kali 3 21 miliar per hari, enggak setahun ya. Coba bayangkan. Nah, sekali pergi ke Baitul Ma'mur, malaikat tak ada tidak ada kesempatan untuk balik lagi. Masing-masing selama umur dunia ini hanya dapat kesempatan sekali saja. Itu untuk malaikat. Awak dapat deh. Kalau nak apa ya, jadi malaikat. Tak tahu lah saya. Kan tak tahu jadi malaikat kan? Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim, an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi jahannam yauma idzin laha 70,000 zimam. Hari kiamat nanti jahannam didatangkan. Ia didatangkan sebagaimana juga arsy kan didatangkan nanti hari kiamat. Arsy dibawa oleh berapa? Arsy dibawa oleh wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Hari itu arsy Rabbmu dibawa oleh 8 malaikat. Cuma 8 malaikat itu tentunya ukuran satu orang dari daun telinganya ke bahunya. Dalam hadis Nabi sudah sebutkan kemana kan? Diizinkan ke Nabi untuk menceritakan tentang malaikat pembawa arsy dari daun telinga sampai ke bahu, jauh jalannya 400 tahun perjalanan. Coba jalan 4 tahun 4.000 tahun perjalanan. Berarti arsy besar. Arsy itu adalah makhluk Allah terbesar, lebih besar dari langit dan bumi, lebih besar dari bintang-bintang, lebih besar semuanya. Makhluk Allah paling besar adalah arsy. Dipikul hari kiamat oleh 8 malaikat. Disebut sini 8. Apakah 8 orang atau 8 jenis malaikat? Allah zahirnya 8 orang malaikat. Karena yang bawaannya tadilah dari daun telinga sampai babau, sampai itu tahu untuk 1000 tahun perjalanan. Godam, ada bayang. Makanya jadi bayang-bayangkan. Karena memang tak bisa dibayangkan. Mereka salah kaji itu. Ini banyak salah kaji gara-gara masuk ke bab yang tak boleh dipikirkan, dipikir juga. Tak boleh diasuh juga. Akhirnya salah fikir juga, salah asuh. Akhirnya jadi wali. Jadi wali. Cuman walinya wali gino. Nah, Allah musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi jahannam hari kiamat nanti laha 70,000 zimam. Itu ditarik, diseret dengan 70.000 zimam. Atau zimamnya apa namanya, yang untuk kudu apa namanya, tali kekang. Jadi tali penariknya 70.000 tali penariknya. Macam dah apa coba coba. Tengok besok. Ya, ini kan saya tidak tahu terus terang seperti apa modelnya. Yang jelas 70.000 tali yang ditarik. Tali seperti apa tengok aja nanti, kan tidak dijelaskan ini. Nah, ma'akulli zimam 70,000 malak. Setiap tali itu ditarik oleh 70.000 malaikat.
Kodang lah, kodang jahanam. Jadi selalu tidak tahu boleh saya. Ya. Tapi yang namanya topik penyiksaan sampai pun tidak ada masalah. Makanya surga lapang, neraka bisa sempit. Karena tempat penyiksaan itu sampai kan. Nah, semoga Allah jauhkan kita daripadanya. Jadi 70.000 tali kekangnya, dan masing-masing tali kekang itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Cuma tidak disebutkan malaikatnya sebesar apa, wallahu a'lam. Mungkin lebih kecil dari pembawa arsy. Karena mereka juga tidak sama ukuran mereka. Tidak sama ukurannya. Yang jelas jauh lebih agak berawal. Yang jauh lebih banyak daripada manusia. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Fadallal haditsani, kedua hadis, ala kathratil malaikah, menunjukkan banyaknya bilangan malaikat. Coba baru 2 tugas tadi kan? Tugas 3 ya, di Baitul Ma'mur tugasnya untuk bertasbih, bertahmid, masuk ke Baitul Ma'mur setiap hari 70.000. Setelah itu lah keluar, tidak balik-balik lagi. Jadi bertukar terus orangnya, tidak ada seat lagi bagi yang lain. Demikian banyaknya para malaikat itu. Yang kedua tadi, neraka jahanam 70 tali penariknya, dan setiap tali dipegang oleh 70.000 malaikat. Cetongnya lagi kira dari siku ke mana? Kalau 70 orang tu kan ikut kaegang 70.000. Hah? Cetong. Ini bisa, hah? Apa namanya menarik jalur? Jadi di Kuansing tu. Kan mau sambung menarik itu kan? Apa menarik? Secik jalur. Punya kedek je kan? Nggak isawan murah man. Jantan dino pasue. Ayatnya memang ada jantan dino. Allah astagfirullah. Ala kulli hal. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Naam, ala kathratil bait. Idza kana al-baitul ma'mur kulla yawmin 70,000 malak. Apabila Baitul Ma'mur dimasuki tiap hari oleh 70.000 malaikat, thumma la ya'uduna ilaihi, kemudian sejak itu tak balik-balik lagi kepadanya, wa inna ma ya'ti ghairuhum, akan tetapi yang datang adalah selain mereka. Wa jahannamu yu'ta aw ya'ti biha yaumal qiyamah aw yu'ta biha yaumal qiyamah hadzal adadu minal malaikah, dan jahannam diseret pada hari kiamat oleh sejumlah ini malaikat. 70.000 kali 70.000, 70.000 kali 70.000, hah? Sampai hati 90 miliar, sampai hati 90 ibu. Nah, Masya Allah, subhanallah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Awak umat manusia lekok miliar, yang hidup kini sekitar 7 miliar. Tulis sampai sebanyak malaikat tukang ikan jahannam. Hah? Kalau sebut jenis seorang tamunya, ya, jadi seorang tamu. Cuma jangan sampai masuk kita, jangan sampai masuk kita. Iya, sampai apa namanya? Sampai 90, iya miliar. Enggak salah hitung, 70.000, 7 kali 7 sampai 9 kan? Iya, sampai 10 juta. Sampai juta selanjutnya itu nanti mau salah. Sampai hati 90 juta. Hati lalu buka aja deh. Lalu buka kajian. Yang jelas banyak sekali. Jelas banyak sekali. Hah? Bapak? Sampai miliar selanati juta. Alam buka. Sampai miliar selanati juta. Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian fakaifa bi ghairihi minal malaikah, kalau jumlah ini yang masuk ke Baitul Ma'mur 70 berapa tadi?
setiap hari 70.000 malaikat. Yang menarik jahanam 70.000 kali 70.000. Ya, sekian. Nah, bagaimana dengan pakai badugari minal malaikatil muwakkalina bi amalin ukhra? Bagaimana pula dengan malaikat-malaikat yang diberikan urusan yang selain itu? Mimman la ya'lamu adadahum, yang tidak diketahui bilangannya, illa khaliquhum tabaraka wa ta'ala, kecuali hanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan metong. Kalau ada metong tu harus siapkan gaji. Nah, nasyur kiram dirahmati Allah. Jadi yang kedua, apa yang kita imani dari iman kepada malaikat itu, bagaimana mengimani itu? Mengimani bahwasanya jumlah malaikat itu sangat banyak. Dari mana kita tahu? Nengok langsung? Enggak. Nengok fotonya? Enggak. Nengok? Enggak ada nengok. Tapi melalui berita yang benar. Kalau bukan karena berita, kita di mana tahunya bahwa Baitul Ma'mur di langit keempat itu didatangi 70.000 malaikat tiap hari? Tidak ganti-ganti. Apa? Tidak balik lagi setelah itu. Kemudian bahwa neraka jahanam hari kiamat nanti ditarik oleh 70.000 malaikat dengan 70.000 malaikat memegang satu dari 70.000 tali. Contoh apa pasang tali tentu ya. Nyoy kalau orang aku bawa cara talinya api tak kau tu lain kan? Nah, memang kita kalau ngurus urusan orang tak akan pernah terpikir oleh kita. Mabuk mikirnya, mabuk mikirnya. Kita ngomong buat jalan tol, sewan tu sudah deh kan? Kalau mikir le sudah, kan dalam hutan semuanya itu mah bisa sudah deh. Kan tak lama buat dah. Kalau awak mikir, lama mikir tak ada sudah. Jalan berokok di jalan kayak kampung awak ni, 8 tahun mikirnya maknanya tak bisa jadi awak kenal. Apa sebab? Yang tak awak ngajong, tak kau jawab. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jumlah mereka sangat banyak. Yang ketiga, al-iqrar lahum bimaqamatihim al-azimah inda rabbihim wa karamihim alaihi wa syarafihim indah, yaitu meyakini mengikrarkan, mengakui makam-makam mereka yang agung, yang tinggi, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, wa karamihim alaihi, dan betapa mulia dan terhormatnya mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi para malaikat itu mulia dan terhormat di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala ta'ala, seperti yang Allah firmankan, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada subhanah bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Anbiya 26 sampai 27. Mereka orang-orang kafir itu berkata, ittakhadha ar-rahman walada, Allah yang Maha Pengasih memiliki anak. Ini kan suatu kezaliman besar dari umat manusia, di mana mereka menetapkan Allah punya anak. Apa jawaban Allah SWT? Subhanah, Maha Suci Allah. Sebab kalau dia punya anak, dia perlu berhajat pada istri, berhajat kepada istri, dan Allah harus suci dari segala hajat dan kebutuhan kepada makhluk. Maka Allah katakan Subhanah, Maha Suci Allah. Dalam ayat lain, kamurat kalimatan takhruju, itu ada suatu kalimat dosa besar yang keluar dari mulut mereka. Bal ibadu mukramun, akan tetapi malaikat itu adalah ibadun. Ibad jamak abdun, hamba Allah.
bukan anak-anak Allah. Hamba Allah mukramun, yang dimuliakan, la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak pernah mendahului titah Allah, tidak pernah mendahului perintah Allah. Wa hum bi amrihi ya'malun, yang mereka kerjakan adalah apa yang Allah perintahkan saja. Yang mereka kerjakan adalah apa yang Allah perintahkan saja. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian wa qala jalla wa ala, kemudian Allah berfirman pula dalam surat Abasa ayat 15 dan 16, bi aidi safarah. Kitab-kitab dan suhuf itu ada di tangan para malaikat yang diutus, kiramin bararah, yang mulia dan suka berbuat baik, mulia dan saleh. Fawasafhum bi annahum mukramun minhu subhanahu. Di sini Allah menyebut mereka dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kemuliaan? Dari Allah Tabaraka taala. Wa qala ta'ala fi haqqihim, Allah juga menyebut mereka, falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Fussilat ayat 38, para malaikat yang ada di sisi Rabbmu senantiasa bertasbih memujinya siang dan malam, atau malam dan siang. Wa hum la yas'amun, tak pernah jemu. Awak zikir pagi kodon tak sampai selesai, zikir potong sampai dah selesai, apalagi zikirkan nono. Alun setengah gila lah data nono. Aku zikir tadi padahal bismikallahumma kamu tua hilang ya. Untunglah. Jadi kalau malaikat tak ada bosan sama sekali, tak ada jemunya. Subhanallah. Yes ya. Zikir pagi potong sampai selesai. Ayat kursi terlupa, ya, trikul aja terlupa. Trikul, kul huwallah, kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Saya tidak kesampaian kadang. Ada juga kesibukan, makanya perlu saling mengingatkan supaya kita tidak menjadi orang lalai. Nah, para malaikat itu tidak pernah jemu, tidak pernah bosan. Nah, kemudian fawasafahum bi annahum indahu wa hadha tashrifun lahum. Di sini Allah menyebut malaikat itu ada di sisinya. Kalau di dekatnya maknanya adalah kemuliaan. Ya, si fulan dekat si fulan. Kalau didekatkan ke yang mulia oleh yang mulia, tentu adalah yang dimuliakan. Wa hadha tashrifun lahum, ini adalah penghormatan bagi mereka. Ma'a maqamit ta'abbudi bila sa'amah, ditambah dengan maqam ta'abbud, sentiasa beribadah tanpa rasa lelah dan jemu. Kama annahu ta'ala aqsama bihim fi ghairi mautin min kitabihi wa hadha li syarafin indahu. Sebagaimana Allah juga sering bersumpah dengan menyebut nama malaikatnya karena kemuliaannya. Ini perlu dicatat, Allah boleh bersumpah dengan makhluknya, tapi kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk kecuali bersumpah dengan Allah Ta'ala. Sudah terjadi dalam rukun yang pertama kemarin. Masya Allah, cepat sekali. Alhamdulillah. Faqala, Allah berfirman, was-saffati saffah, demi para malaikat yang berbaris dengan rapi. Faz-zajirati zajran, dan para malaikat yang membentak. Fattaliyati zikra, dan para malaikat yang senantiasa membacakan ayat-ayat. As-Saffat ayat 1 sampai 3. Wa qala azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman, fal fariqati farqa,
demi para malaikat yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Fal mulqiyati zikra, dan demi para malaikat yang menyampaikan wahyu. Al-Mursalat ayat 4-5. Wa syawahidu suwari ikramil malaikati wa tawaddu asalibiha wa tawaddu siyaqatiha fi kitabillahi katsira. Nah, tanda-tanda bentuk-bentuk pemuliaan para malaikat dan berbagai redaksi yang dipakai dalam Al-Quran, dalam kitab Allah sangat banyak. La takhfa ala mutadabbirin mimma yahtimu taqrir hadha fi syar' wallahu alam. Tidak terhitung yang diketahui oleh siapapun yang mentadabburi Al-Quran sehingga mengimani ini tidak mesti dilakukan, yaitu bahwa malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang memiliki maqamat, memiliki maqam-maqam yang agung di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, azan dulu.
أشهد أن لا صلاة الله. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum, di antara perkara yang mesti dilakukan dalam beriman kepada para malaikat adalah yang mesti kita yakini i'tiqadu tafadulihim wa adami tasawihim fil fadli wal manzilati inna Allah ala ma dallat ala dzalika nusus, yaitu meyakini bahwa mereka kedudukannya berbeda dan tidak sama. Kedudukan mereka di sisi Allah berbeda-beda, sebagaimana manusia juga berbeda kedudukan di sisi Allah. Rasul Allah SWT juga berbeda, walaupun mereka sama-sama utusan Allah SWT. Malaikat juga demikian, seperti yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang datang dari Allah SWT. Qala ta'ala, Allah berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulah. Allah memilih dari kalangan malaikat para utusan, berarti pilihan. Wa minan nas, dan juga Allah memilih para utusan dari kalangan manusia, jadi pilihan. Jadi bukan usaha kita, tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian ahli filsafat Islam yang mengatakan kerasulan itu bisa dilakukan dengan latihan. Tidak, kerasulan itu pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada dia nanti tidak dapat wahyu, dapat wangsit. Nah, kemudian Al-Hajj ayat 75, Inna Allah sami'un basir, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Wa qala azza wa jal, kemudian Allah juga berfirman, la yastankifal masihu an yakuna 'abdan lillah walal malaikatul muqarrabun. Al-Masih yaitu Isa ibnu Maryam alaihi wassalam takkan pernah merasa rendah menjadi hamba Allah. Isa tidak pernah merasa enggan menjadi hamba Allah. Walal malaikatul muqarrabun, demikian pula para malaikat al-muqarrabin yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An-Nisa ayat 172, fa akhbara anna minhum mustafaina birrisalah, maka Allah memberitahukan di antara malaikat itu ada yang dipilih untuk menyampaikan risalah, wa muqarrabin, dan yang didekatkan kepadanya, ada malaikat al-muqarrabin. Fadalla ala fadlihim ala ghairihim, ini menunjukkan bahwa mereka punya kelebihan dari malaikat yang lain. Wa afdalul malaikah, malaikat yang paling utama, al-muqarrabu ma'a hamalatil arsh, yang muqarrabin yang didekat kepada Allah bersama para pembawa arsh. Wa pembawa arsh yang dekat dengan Allah SWT. Wa afdalul muqarrabin, dan malaikat al-muqarrabin yang paling afdal, yang tiga itu adalah as-salasa al-warid zikruhum fi du'ain nabi, yaitu tiga malaikat yang terdapat atau tersebut dalam doa Nabi SAW, alladzi kana yaftatihu bi salatil laili, di saat beliau memulai salat malam, iftitah salat malam, fayaqul, dia berkata, Allahumma rabba Jibril, Allahumma rabba Jibril, berarti yang pertama Jibril, wa Mikail, dan malaikat Mikail, ya Allah Rabbnya malaikat Jibril dan Rabbnya malaikat Mikail, wa Israfil, dan Rabbnya malaikat Israfil. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, ini ketiga malaikat ini yang paling
mulia. Jibril sebagai pembawa wahyu yang dengannya ditentukan keselamatan dunia dan akhirat. Mikail sebagai pengatur rezeki yang dengannya kehidupan dunia dilalui. Israfil peniup sangkakala yang dengannya berakhir umur dunia, mulai fase akhirat. Jadi mereka ini adalah yang paling dekat dengan Allah SWT, yang paling mulia. Gimana tidak? Israfil itu tugasnya berat juga sih. Bukan juga, berat sekali. Nabi mengatakan sejak dia didapat perintah meniup sangkakala, itu matanya tak berkedip menatap aras. Tak berkedip menatap aras. Kenapa natapnya ke aras? Karena Allah di atas aras. Ini bagi yang mengingkari Allah di atas aras, kita tahu gimana beriman juga tidak dengan ini itu, tidak, Allah alam. Sebab seperti kata Ibnu Qayyim, ya 2000 dalil lebih mengatakan Allah di atas aras. Ya, tapi mereka lebih percaya dengan dalih daripada dalil. Nah, jadi dia menatap ke aras menunggu perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, sejak dulu lah sampai kini tak berkijuk mata orang. Lihat tolong. Tentara je polisi menjaga sangsaka merah putih. Kan saya ini tolong nak hijau. Tak tolong nak hijau kan boleh hijaunya. Kalau sampai tak boleh hijau tak ada lulus sudah. Tak ada lulus. Sampai 5 tak lulus tak pernah. Ya kan? Jadi kaum muslimin rasul. Ini Israfil tak pernah berkedip. Lalu antum jangan protes, macam mana lo bisanya? Tak kerja antum, jangan bicara. Ya, dan bukan kerja kita. Nah, itu tidak punya bukti untuk menafikannya, kecuali hanya mengira dan mengira sama dengan makhluk yang lain. Malaikat beda dari makhluk yang lain. Contohlah, malaikat bisa tunayok awak, turun lain nayok, tidak. Kalau turun kadangnya, kalau nayok payah. Allah musta'an. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Kemudian fasyarafuhu bi syarafi wadhifatihi. Kemuliaan yang didapatnya dengan kemuliaan tugas dan pekerjaannya. Ya, pekerjaan menentukan kemuliaan kita. Nah, waqad zakarahu Allah fi kitabihi mimma lam yazkur ghairahu minal malaikah. Allah menyebut malaikat Jibril dalam kitabnya dengan sebutan yang tidak disebut malaikat lain seperti itu. Wasammahu bi asyrafil asma. Allah menamakannya dengan semulia-mulia nama. Wasafahu bi ahsanis sifat, dan menyifatinya dengan sebaik-baik sifat. Pamil asma'ihi ar-ruh. Di antara nama malaikat Jibril adalah ar-ruh, yang tidak diberikan kepada malaikat yang lain. Qala ta'ala, Allah berfirman, nazala bihir ruhul amin. Turun membawa wahyu itu ar-ruhul amin, yaitu malaikat Jibril. Wa qala azza wa jalla, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Turun para malaikat pada malam Lailatul Qadar, dan ar-ruh, malaikat Jibril dihususkan sendiri. Malaikat turun dan Jibril juga turun. Waqad warada hadzal ism mudhafan ila Allah Ta'ala idhafatan tashrif. Nama ruh ini juga disebutkan dengan disandarkan kepada nama Allah Tabaraka Ta'ala sebagai bentuk pemuliaan. Qala Ta'ala fa arsalna ilaiha ruhana. Lalu kami utus kepada Maryam itu alaihissalam ruhana, malaikat Jibril kami. Disebut dengan ruhana, ruhnya kami. Maksudnya bukan ruh Allah, tidak, tapi maksudnya ini malaikat Jibril yang disebut dengan ruh. Nah, ruhnya kami, yaitu malaikat Jibril. Fatamatsala laha basharan sawiyah. Lalu Jibril
tampil menyerupai seorang laki-laki tampan. Nah, wa warada mudhafan ilal Qudus, dan juga disebutkan oleh Al-Quran diidhafatkan kepada Al-Qudus. Al-Qudus nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik, turun dibawa oleh Ruhul Qudus, yaitu Jibril. Al-Qudus Allah SWT, jadi ruh milik Allah Ta'ala itu Jibril alaihissalam dari Rabbmu. An-Nahl ayat 102. Wal Qudusu huwallahu ala sahih. Al-Qudusu di sini adalah Allah Ta'ala menurut pendapat yang sahih di antara pendapat para ahli tafsir. Wa mimma jaa fi tafsiri aw fi wasfihi qauluhu ta'ala, di antara yang datang tentang di antara dalil yang menunjukkan sifat Jibril adalah firman Allah SWT, innahu laqawlu rasulun karim. Tadi disebut dengan sifat yang mulia, sesungguhnya wahyu itu laqawlu rasulun karim, yaitu perkataan utusan yang sangat mulia, zi quwwatin, yang memiliki kekuatan, zil arsy, ya, inda zil arsy, di sisi pemilik arsy, itu Allah SWT, makin, dan sangat kokoh, muta'in thamma amin, ditaati di langit dan juga amanah. At-Takwir 19:31. Wa qala ta'ala, kemudian Allah juga berfirman, allamahu syadidul quwa, Nabi Muhammad itu diajarkan oleh malaikat yang sangat kuat, yaitu malaikat Jibril, zumirratin fastawa, yang sangat pintar, fastawa, dan dia datang dalam bentuk manusia, dalam bentuk yang sempurna. An-Najm 5:6. Fawasafahu Allah Ta'ala bi annahu rasul, lalu Allah mensifati Jibril dengan sebutan sebagai utusan. Wa annahu karimun indahu, bahwa malaikat Jibril itu mulia di sisinya. Wa annahu dzu quwwah, bahwa malaikat Jibril itu punya kekuatan. Wa makana, dan posisi, inda rabbih subhanahu, di sisi Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Wa annahu muta'un fis samawat, bahwa malaikat Jibril itu ditaati di langit-langit semuanya, di seluruh langit. Wa annahu aminun alal wahyi, dan bahwasanya dia adalah pemegang amanah menerima wahyu ataupun bawa wahyu. Wa annahu dzumirrah, dan bahwasanya dia memiliki penampilan mazharin hasan, penampilan yang tampan. Nah, ini semuanya sifat-sifat malaikat, dan mereka dibeda-bedakan Allah SWT posisi dan kedudukannya sesuai dengan kehendak Allah SWT dan sesuai dengan tugas-tugas yang Allah berikan. Wa lillahi bi ibadihi syu'un, sesungguhnya Allah punya urusan tersendiri dengan hamba-hambanya. Nah, ini diantara hal yang mesti kita imani kepada para malaikat, bahwasanya malaikat itu pertama benar-benar ada, yang kedua jumlahnya sangat banyak, yang ketiga bahwa kedudukan mereka berbeda-beda, yang keempat bahwa yang ketiga bahwa sesungguhnya mereka punya kedudukan yang besar di sisi Allah, yang keempat kedudukan itu kemuliaannya berbeda-beda. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu waliyut taufiq wa tasdid, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit.
maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.